Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang web kami, yaitu Kuiresto. Di login pegawai, di sini saya masukkan username dengan nama Wulan. Lalu kita klik password sesuai yang telah dibikin. Lalu kita pilih. Di bagian ini, saya sebagai pelayan. Klik login. Login telah berhasil, klik OK. Langsung masuk ke data pemesanan. Di bagian ini kita langsung klik tambah pemesanan. Dengan nama pelanggan Rania. Jenis kelamin kita buat perempuan. Lalu kita klik nomor handphonenya. Kita pilih nama makanan, yaitu nasi goreng dan es susu. List nomor meja sesuai pemesanan. Lalu kita klik tambah. Pemesanan berhasil. Seperti yang kita lihat di sini, status pembuatan belum jadi. Terus lalu kita klik di bagian lihat detail. Nah, di bagian lihat detail ini sesuai pemesanan yang telah kita pilih tadi. Lalu kita klik kembali. Di bagian ini ada juga menu ubah pemesanan dan hapus pemesanan. Kalau hapus pemesanan itu kita misalkan orangnya tidak jadi, lalu kita hapus. Di bagian status pembuatan juga belum jadi karena Oki juga belum membuatnya. Lalu next dijelaskan oleh Hani. Di sini saya akan memasukkan username Hani. Kemudian mengisi password. Di sini saya adalah jabatannya Koki. Kemudian login. Nah, di sini kita bisa ngelihat data menu yang kita udah buat. Sini kita coba tambah menu ya. Misalnya nama makanannya seblak. Jenis makanan, camilan. Di sini kita bisa masukin bakso sapi, keju, kornet, telur, sawi, garam, sosis. Nah, di sini kita bisa nentuin harganya, misalnya 15.000. Kemudian tambah. Menu makanan berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita bisa ngeklik data pemesanan. Nah, ini dari pelayan, lalu masuk ke Koki. Di sini kita bisa ubah pemesanan. Status pembuatan misalnya udah jadi makanannya. Kemudian edit. Nah, di sini akan masuk ke kasir. Saya sebagai kasir, pertama yang saya lakukan adalah login, masukkan username, terus passwordnya, dan saya masukin jabatannya yaitu kasir, login. Oke, login gagal.
Jadi kalau gagal kita bisa ngulang di sini. Sama seperti tadi, stepnya kita masukin jabatan, login. Oke, login berhasil. Lalu kita, nah ini data pemesanan yang udah diproses dari pelayan sama koki. Kalau makanannya udah jadi itu nanti langsung otomatis di sini, langsung ke kasir itu langsung muncul itu data pemesanannya. Untuk bayar makanan, jadi kasir cukup klik bayar makanan, nanti dia akan muncul kalkulator seperti ini. Jadi kita input manual. Jadi kita input berdasarkan list makanan yang dipesan. Misal di sini es susu 10.000. Kita pilih es susu 10.000. Klik tambah. Sama sebelaknya 18.000. Lalu klik ini. Aduh, ternyata salah guys, maaf ya. 10.000 ditambah 18.000. Sama dengan, jadi 28.000 kita ketik di sini itu 28. Ini tuh fungsinya untuk memudahkan pas pembukuan juga ya, karena dia di sini tuh muncul gitu. Jadi sehari itu ketahuan ada berapa pelanggan yang datang. Oke. Selanjutnya masuk ke persediaan pantry akan dijelaskan oleh Firda Mega Safira. Sini kita masuk username. Kita atas nama Firda. Lalu kita tulis password. Lalu saya masukkan jabatan sebagai pantry. Habis itu klik login. Di sini saya bisa melihat bahan-bahan baku yang ada di restoran ini. Lalu saya juga bisa menambahkan bahan baku. Nah, misal kita ingin masukkan brokoli. Jenis bahan baku sayuran. Lalu kita bisa masukkan tanggal kadaluarsanya. Misalkan seperti ini. Lalu klik tambah. Nah, bahan baku akan tertambah sendiri ke list tersebut. Habis itu, saya juga bisa melihat laporan bahan baku. Di sini juga ada laporan bahan baku. Nah, di sini ada waktu pengecekan dan pengecekan selanjutnya. Seperti, lalu misalkan kita cek susu, kita masukkan waktu pengecekan hari ini. Lalu kita cek. Nah, nanti akan otomatis tertera waktu pengecekan saya selanjutnya. Selesai. Selanjutnya, kita ke bagian manajer yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila Janita. Di sini saya mengisi username, yaitu nama saya Joan, dan mengisi passwordnya. Lalu saya memilih jabatan saya yaitu sebagai manajer dan login. Oke. Di sini terlihat data-data pegawai yang sudah terdata di sini. Lalu saya juga bisa menambah pegawai. Nama pegawai, misalnya Tina Agustina.
Lalu saya memilih jabatannya. Oke, seorang pelayan. Dan menulis username-nya. Dan password. Lalu memilih jenis kelamin, alamat, nah di sini juga tersedia waktu kerjanya. Di sini saya memilih jam 8 pagi. Ya, dan berakhir jam 6 sore. Pegawai yang baru ini memiliki lalu terakhir saya klik tambah. Dan datanya pun ada Tina Agustina. Lalu selain menambah pegawai, saya juga bisa menghapus pegawai. Misalnya yang tadi saya tambah, Tina Agustina, saya hapus kembali. Dan Tina Agustina telah menghilang. Dan di bagian atas saya juga bisa mencari data pegawai. Kalau misalnya pegawainya banyak, bisa diklik, diketik namanya di situ. Nah, ada. Lalu selanjutnya, customer service dijelaskan oleh teman saya, Reka. Di sini saya akan memasukkan username-nya. Reika. Lalu password-nya. Terus saya memilih jabatan saya sebagai apa? Customer service. Login. Lalu saya mau menambahkan tambah kritik dan saran dari pelanggan. Misalnya bernama Riri. Oh maaf, dari Rania. Makanannya kurang micin. Lalu klik tambah. Dan adalah datanya. Segitu aja penjelasan dari cara penggunaan aplikasi yang kami buat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum sih? Udah. Yeay. Yeay.